Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Dia Rum Kartikasari MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah praktik penelitian, bimbingan, dan konseling pendidikan. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal saya yang berjudul Implementasi Layanan Konseling Individual terhadap Peserta Didik kelas 8 yang bolos mata pelajaran di SMP Negeri 2 Jebus. Baik. Nah, latar belakang dari judul saya yaitu peran guru BK ini sangat penting dalam mendampingi siswa mengatasi perilaku bolos. Penyebab peserta didik bolos juga bermacam-macam, mulai dari internal maupun eksternal. Kemudian rumusan masalah, yang pertama bagaimana pelaksanaan konseling individual, yang kedua bagaimana pengaruh layanan konseling individual dalam mengatasi perilaku bolos. Kemudian tujuan penelitian. Nah, yang pertama untuk mengetahui pelaksanaan konseling individual. Yang kedua untuk mengetahui pengaruh layanan konseling individual dalam mengatasi perilaku bolos. Kemudian manfaat penelitian. Yang pertama secara teoritis. Diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai layanan konseling individual terhadap peserta didik yang bolos dan dapat mengetahui penyebab peserta didik bolos di sekolah. Kemudian, secara praktis, bagi peneliti diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan teori mengenai bagaimana cara pelaksanaan layanan konseling individual dan dapat mengetahui dan memahami cara mengatasi perilaku bolos. Kemudian, telaah pustaka. Nah, oleh karena itu penanganan terhadap siswa yang suka membolos menjadi perhatian yang sangat serius. Masalah yang sering terjadi di sekolah pada umumnya yaitu bolos. Mereka bolos pada jam mata pelajaran tertentu atau yang tidak mereka sukai. Nah, penggunaan layanan konseling individual ini dengan pendekatan behavioral untuk mengurangi perilaku bolos peserta didik kelas 8 di SMP Negeri 2 Jebus. Kemudian konseling individual ini ditentukan oleh berbagai faktor seperti jumlah kliennya ataupun lebih dari satu individu. Kemudian kerangka pemikiran. Nah, layanan konseling individual ini menurut Prayitno, konseling individual merupakan layanan konseling yang diselenggarakan oleh seorang konselor terhadap seorang konseli dalam rangka pengentasan masalah pribadi konseli. Kemudian bolos merupakan seorang individu yang meninggalkan pelajaran saat sekolah disebabkan melalui faktor baik itu internal maupun eksternal. Kemudian hipotesis penelitian. Nah, yang pertama itu ada HO. Tidak ada perbedaan yang signifikan antara layanan konseling individual dengan peserta didik yang bolos mata pelajaran. Kemudian HA, ada perbedaan yang signifikan antara layanan konseling individual dengan peserta didik yang bolos mata pelajaran. Kemudian metode penelitian. Nah, jenis penelitian ini kuantitatif, kemudian variabel penelitian. Ada yang pertama variabel bebas. Nah, treatment yang diberikan yaitu implementasi layanan konseling individual. Kemudian variabel dependent atau terikat adalah perilaku bolos. Kemudian populasi dan sampel penelitian. Nah, dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah peserta didik kelas 8 SMP Negeri 2 Jebus dengan jumlah 32 peserta didik. Sedangkan pengambilan sampel dalam penelitian ini berdasarkan hasil pretest yang berjumlah 32 siswa di kelas 8. Kemudian metode dan alat pengumpulan data. Nah, psikologis yang menjadi tanggung jawab belajar dengan populasi 32 peserta didik di kelas 8 dengan jumlah sampel 10 peserta didik yang bolos. Jadi pengumpulan data pada penelitian ini adalah menggunakan skala psikologis dan angket. Kemudian untuk validitas dan reliabilitas. Instrumen tersebut reliable dengan kriteria tingkat reliabilitas tinggi. Kemudian analisis data. Nah,
Analisis data ini digunakan untuk membuktikan hipotesis bahwa tanggung jawab belajar siswa dapat ditingkatkan melalui konseling individual berbasis self-management. Kemudian sistematika penulisan ini terdiri dari kata pengantar, daftar isi, latar belakang masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telah pustaka, kerangka teori, hipotesis, metode penelitian, sistematika penulisan, dan daftar pustaka. Kemudian untuk daftar pustaka ada Nova Erlani, kemudian Nasahuddin dan Ghazali, Lianawati, Munir Tutiono, dan Ratu. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.